Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Insinyur Muh Arifin, MSc, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Tidar, beserta staf Universitas Tidar. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswi Universitas Tidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam memperingati acara Hari Pendidikan Nasional tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menuntut kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di era revolusi industri 4.0 ini, kita tidak jarang menemukan berita-berita bohong atau berita-berita hoax di sekitar kita. Entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, berita-berita bohong beredar di sekitar kita untuk memecah belah Indonesia, untuk merusak toleransi budaya Indonesia, dan juga untuk memecah pikiran kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita lebih sering menggunakan alat-alat elektronik yang kita miliki untuk beraktivitas sehari-hari. Dan tidak jarang kita akan lebih mudah menemukan berita-berita bohong di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita lebih meningkatkan kualitas berpikir kita menjadi lebih kritis, sehingga kita dapat menyaring berita-berita atau informasi yang masuk ke dalam diri kita dan juga berita-berita yang ada di sekitar kita. Dan juga marilah kita meningkatkan kreativitas diri kita agar kita dapat bersaing dan juga menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga era revolusi industri di masa yang akan datang. Teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang saya banggakan, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah proses aktif untuk menganalisis informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang kemudian hasilnya dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kedepannya. Orang yang berpikir kritis akan menyikapi informasi-informasi dengan rasional, masuk akal, dan lebih berempati. Ada beberapa cara untuk kita semua dapat meningkatkan kualitas berpikir kritis kita. Yang pertama adalah tanyakan segala asumsi yang Anda miliki. Tanpa kita sadari, kita semua kerap membuat asumsi-asumsi setelah kita mendapatkan informasi-informasi. Informasi tersebut akan datang dengan sendirinya, dan juga asumsi tersebut akan datang dengan sendirinya. Yang kedua adalah jangan menelan mentah-mentah berita yang kita dapat tanpa mengetahui kejelasannya. Sama halnya dengan asumsi. Kita sering mencari informasi-informasi berdasarkan sumbernya saja tanpa mengetahui kejelasannya. Padahal informasi dari sumber-sumber tersebut kita tidak tahu kejelasannya, walaupun sumber itu sudah banyak orang yang mengaksesnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa informasi yang kalian dapat melalui media massa, pemerintah, bahkan orang tua Anda itu belum tentu benar. Yang ketiga adalah pertanyakan segala sesuatu hal. Bertanya mungkin adalah sesuatu hal yang dasar untuk kita mencapai pemikiran yang lebih kritis. Namun, jika Anda tidak
mengetahui apa yang akan Anda pertanyakan dan Anda tidak mempertanyakan padahal Anda ingin mempertanyakan sesuatu, disitulah Anda akan kehilangan step untuk menjadi seseorang yang lebih kritis. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menemukan hal-hal, ide, metode untuk memecahkan masalah. Ada beberapa cara untuk dapat kita meningkatkan kreativitas pada diri kita. Yang pertama adalah bersosialisasi. Dengan menemui orang-orang baru, teman-teman baru, kelompok baru, kita akan mendapatkan informasi-informasi baru sehingga kita dapat lebih kreatif nantinya setelah kita menemui orang-orang baru tersebut. Karena orang-orang baru tentunya juga memiliki pemikiran-pemikiran yang baru. Yang kedua adalah tantang diri Anda sendiri. Tantang otak Anda untuk menemukan hal-hal, ide atau gagasan baru. Dan Anda keluarlah dari zona nyaman Anda, sehingga Anda dapat menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah Anda ditemui selagi Anda berada di zona nyaman Anda. Yang ketiga adalah catatlah ide-ide baru yang Anda temukan sebelum ide tersebut hilang. Seringkali ide muncul secara tiba-tiba dan hilang begitu saja karena kesibukan lain yang ada dalam diri kita. Untuk itu, catatlah ide-ide yang baru Anda temui, walaupun Anda belum bisa melakukan ide tersebut. Dengan mencatat, setidaknya Anda tidak akan kehilangan ide brilian yang Anda temui secara tiba-tiba tersebut. Masih banyak cara lain untuk kita dapat meningkatkan kreativitas diri kita dan juga meningkatkan cara berpikir kritis kita. Semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Marilah kita mengubah kehidupan sehari-hari kita untuk lebih kreatif, lebih berpikir kritis agar kita dapat menghindari berita-berita bohong yang ada di sekitar kita, dan juga kita dapat menghadapi era revolusi 4.0 ini dan juga era revolusi di masa yang akan datang. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata ketika saya menyampaikan informasi tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.